Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan membahas salah satu algoritma dalam mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, yaitu algoritma Kruskal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, pastikan teman-teman sudah pada siap ya, karena materi ini cukup penting dan sering digunakan dalam permasalahan graf. Nah, sebelum itu, aku mau ngeperkenalin anggota kelompok kami dulu, yaitu yang pertama ada aku. Aku sendiri, Galina Masasera Widodo dengan NIM akhiran 99, ada Sandy Karisa dengan NIM akhiran 80, ada Hikmah Putri Ayu Fadila dengan NIM akhiran 69. Nah, selanjutnya pengertian dari algoritma Kruskal. Nah, algoritma Kruskal merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada graf, khususnya dalam mencari minimum spanning tree atau MST. Algoritma ini termasuk ke dalam algoritma greedy, yaitu algoritma yang selalu mengambil keputusan terbaik pada setiap langkahnya. Nah, secara umum, algoritma Kruskal adalah algoritma greedy dalam teori graf yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree pada graf berbobot. Cara kerjanya adalah dengan memilih sisi graf yang memiliki bobot paling kecil secara bertahap. Dengan syarat sisi yang dipilih tidak membentuk siklus. Proses ini terus dilakukan hingga seluruh simpul dalam graf saling terhubung dengan total bobot minimum. Selanjutnya ada konsep dasar. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas tentang konsep dasar graf dulu ya. Sebelum memahami algoritma Kruskal lebih jauh, kita perlu mengetahui konsep dasar yang digunakan. Yang pertama ini kita bahas graf. Nah, graf ini merupakan struktur data yang terdiri dari simpul atau vertex dan sisi atau edge, yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek. Nah, pada graf berbobot, setiap sisi memiliki nilai atau bobot tertentu yang bisa mempresentasikan jarak, biaya, atau kapasitas. Selanjutnya, ada minimum spanning tree atau MST. Nah, MST ini merupakan subgraf dari graf berbobot yang menghubungkan seluruh simpul tanpa membentuk siklus. Tujuan utama MST adalah menghasilkan total bobot sisi yang paling minimum dibandingkan dengan kemungkinan spanning tree lainnya. Konsep dasar yang terakhir adalah greedy algorithm. Greedy algorithm merupakan pendekatan algoritmik yang selalu memilih solusi terbaik secara lokal pada setiap langkah. Pada algoritma Kruskal, pendekatan greedy ini diterapkan dengan cara memilih sisi dengan bobot terkecil terlebih dahulu, selama tidak menimbulkan siklus pada graf. Nah, setelah memahami pengertian dan konsep dasar dari algoritma Kruskal, selanjutnya kita akan membahas cara kerja dan langkah-langkah algoritma Kruskal secara lebih detail. Tapi, cara kerja ini akan dibahas sama Henry. Jadi, dari aku sampai sini aja dulu ya. Dadah! Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma Kruskal. Jadi, prinsip dasar dari algoritma ini itu akan selalu memilih sisi dengan bobot yang terkecil terlebih dahulu, selama hal tersebut tidak membentuk siklus. Lalu, bagaimana langkah-langkah dari cara kerja algoritma Kruskal? Yang pertama yang akan dilakukan oleh algoritma ini adalah mengurutkan semua sisinya berdasarkan bobotnya, atau bisa disebut dengan ascending. Lalu, algoritma akan menginisialisasi MST yang kosong, dan untuk setiap sisi dari bobot yang terkecil hingga yang terbesar akan dicek apakah sisi tersebut membentuk siklus. Jika sisi tersebut tidak membentuk siklus, maka akan dimasukkan ke dalam MST-nya. Namun, jika membentuk siklus, maka akan diabaikan. Dan algoritma ini akan terus bekerja dan akan berhenti jika jumlah sisi MST sama dengan N-1. Dan algoritma Kruskal ini dia memiliki union find. Apa itu union find? Union find ini adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui apakah dua simpul dari masalah itu sudah terhubung. Dan operasi find ini digunakan untuk mengecek kelompok simpul. Jika ada dua simpul yang berada pada kelompok yang sama, maka akan membentuk siklus. Dan jika berbeda, maka sisi dapat ditambahkan ke dalam MST-nya. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hikmah Putri Ayu Fadilah.
Selanjutnya adalah contoh algoritma Kruskal. Nah, pada grafik ini terdapat beberapa simpul, yaitu A, B, C, D, E, dan F yang dihubungkan oleh sisi-sisi dengan bobot tertentu. Nah, langkah pertama dalam algoritma Kruskal adalah mengurutkan seluruh sisi berdasarkan bobot terkecil ke terbesar. Selanjutnya, kita mulai memilih sisi satu persatu. Pertama, sisi BC dengan bobot 1. Dipilih karena bobotnya paling kecil dan tidak membentuk siklus. Lalu yang kedua, sisi FE dengan bobot 2. Lalu yang ketiga, sisi AB atau BA dengan bobot 3. Lalu sisi BF dengan bobot 4. Lalu sisi FD dengan bobot 5. Nah, jadi sisi-sisi yang termasuk dalam MST adalah sisi BC dengan bobot 1, sisi FE dengan bobot 2, sisi BA dengan bobot 3, sisi BF dengan bobot 4, dan yang terakhir sisi FD dengan bobot 5. Nah, jadi total bobot MST dari grafik ini adalah 15. Selanjutnya, pada slide ini kita membahas kompleksitas waktu dari algoritma Kruskal. Pertama, algoritma melakukan pengurutan semua sisi berdasarkan bobotnya. Proses ini memiliki kompleksitas waktu big O, E log E. Lalu selanjutnya, algoritma melakukan operasi find and union untuk mengecek apakah sebuah sisi membentuk siklus atau tidak. Nah, proses ini memiliki kompleksitas big O, E log V. Nah, jika digabungkan, total kompleksitas waktu algoritma Kruskal adalah big O, E log E plus E log V. Namun, karena proses pengurutan sisi merupakan proses yang paling memakan waktu, maka kompleksitas waktu ini dapat disederhanakan menjadi big O, E log E. Nah, di sini V itu menyatakan jumlah simpul dan E menyatakan jumlah sisi. Nah, pada graf padat, nilai big O, E log V hampir sama dengan big O, E log E. Selanjutnya adalah contoh penerapan algoritma Kruskal di dunia nyata. Yang pertama itu ada desain jaringan. Nah, ini digunakan untuk merancang jaringan dengan biaya paling murah seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan jaringan listrik. Lalu yang kedua, pembentukan minimum spanning tree atau MST. Digunakan untuk mencari MST pada graf yang banyak digunakan dalam berbagai masalah optimasi. Lalu yang ketiga itu ada algoritma aproksimasi. Digunakan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah sulit seperti traveling salesman problem. Lalu yang keempat adalah analisis cluster, digunakan dalam pengelompokan data secara hierarki berdasarkan tingkat kemiripan data. Lalu yang kelima adalah perencanaan kota, membantu merancang jalan, rel kereta, atau pipa agar menghubungkan lokasi dengan biaya total minimum. Lalu yang keenam ada biologi komputasi, digunakan untuk melakukan pohon evolusi atau phylogenetic tree yang menunjukkan hubungan antar spesies. Lalu yang ketujuh ada segmentasi citra, digunakan dalam pengolahan citra untuk memisahkan gambar menjadi beberapa bagian bermakna berdasarkan keterhubungan piksel. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu algoritma Kruskal merupakan algoritma greedy yang digunakan untuk menentukan minimum spanning tree atau MST pada graf berbobot. Nah, algoritma ini bekerja dengan memilih sisi-sisi berbobot terkecil secara bertahap tanpa membentuk siklus hingga seluruh simbol saling terhubung. Nah, dengan pendekatan tersebut, algoritma Kruskal mampu menghasilkan struktur jaringan dengan total bobot minimum secara efisien. Demikian penjelasan mengenai algoritma Kruskal. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami cara kerja algoritma ini dengan lebih gampang dan gak ribet, mulai dari konsep dasarnya sampai penerapannya di dunia nyata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.